واهدنا دانا واهدنا دانا واهدنا دانا khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan datang menghadap kepada Allah, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, fala yujza illa mithlaha, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-An'am 160. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini Allah masih berikan kepada kita umur panjang, kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Alhamdulillah, itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, karena tidak semua manusia yang dapat itu. Dan bagi kita ada, mari kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tidak lama lagi, kalau Allah izinkan umur halai panjang sampai ke bulan Ramadan, insyaallah kita berharap bulan yang penuh berkah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab sudah kita lewati, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, dan baru di awal, lebih kurang 27 atau 26 hari lagi kita akan dipertemukan dengan bulan yang penuh maghfirah. Oleh sebab itu, manfaatkanlah kesempatan-kesempatan yang ada, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam bulan Sya'ban ini, yang mana Allah telah memberikan kepada kita, karena bulan-bulan tersebut adalah bulan yang penuh makna dan hikmah di dalamnya. Kalau di bulan Rajab sibuk dengan kegiatan keagamaan, peringatan-peringatan Isra wal Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari masjid, musholla, kantor, di lapangan, di mana saja, ada di sekolah, tujuannya adalah untuk menambah khazanah, untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang keislaman, untuk menambah ketaatan kita kepada Allah, karena kita beramal harus dengan ilmu. Di bulan Ramadan nanti akan sibuk dengan kegiatan ibadah, saum dan malamnya. Ada bulan di antara bulan Ramadan dan bulan Rajab tersebut yang kadangkala, kata Rasul, sering terabaikan, sering terlupakan. Dzalika syahrun, pada bulan tersebut
manusia sering lalai dan lupa. Kata Rasul, oleh sebab itu maka jangan sampai kita lalai dan jangan sampai kita lupa. Apa yang penting sebagai pengantar untuk memasuki bulan Ramadan, pertama sekali adalah Rasul mensyariatkan untuk kita selalu perbanyak berpuasa. Tentunya adalah puasa sunnah. Kana yasumu Sya'ban, kata Aisyah radhiyallahu anha, kulluhu, bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Sya'ban tersebut, kulluhu, hampir semuanya, illa qalil, kecuali sakitik, sedikit saja yang tidak. Yang sakitik itu, yang sedikit itu maksudnya menjelang Ramadan. Antara Sya'ban dengan Ramadan tidak boleh nyambung, harus ada jeda. Mungkin beberapa hari atau satu pekan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitunya di bulan Sya'ban, kata Rasul, amal ibadah seseorang hamba dibawa menghadap kepada Allah. Wa huwa syarhun, pada bulan tersebut turfa'u amali ila rabbil alamin. Turfa, dibawa, diangkat, ditarik, dibawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan seseorang hamba tersebut. Fa'uhibbu, aku lebih suka, aku lebih senang, kata Rasul, takala turfa amali, amalku dibawa menghadap kepada Allah, wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa. Karancak tu amal awak sedang dibawa menghadap kepada Allah dalam keadaan puasa. Mana tahu kita ditakdirkan Allah meninggal, kita dalam keadaan puasa. Itu kan dalam ibadah itu. Itu yang dimaksud dengan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Khatim tu artinya di akhir, baik di akhir kehidupannya, hasanah. Jadi kan sering nyebut itu, mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan husnul khotimah. Tidak semudah itu. Ciri-ciri husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan baik. Baiknya dalam sujud meninggal, dalam baca Al-Quran wafat, dalam solat imam ataupun dalam kegiatan ibadah lainnya meninggal, dalam zikir meninggal, dalam masjid meninggal. Tapi kalau dalam maksiat itu bukan husnul, itu su'il atau su'ul khotimah. Yang jelas kita tidak tahu kapan berakhirnya hidup, umur kita. Makanya dia tidak tahu tu, waspada dan siap-siap. Hati-hati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk bahwa pesan-pesan Rasul di bulan Sya'ban ini, perbanyak selalu amal kebaikan, salat sunnah, salat jamaah. Assalamualaikum, jarang awak ke rumah masjid jamaah, kini usahakan setiap waktu. Ya, tidak harus di Jannatul Mu'min kodoh, boleh di tempat yang lain. Mungkin awak di Karajo, di Kantua, di pasar. Pas masuk waktu solat, tak dengar panggilan azan, solat. Itu tidak dikajar pulang loh. Yang penting jamaahnya, jamaah itu kan lebih dari satu. Berdua, bertiga itulah boleh jamaah itu. Ya, kadang-kadang awak ada solat berlima sama kawan sama tiba. Sorang-sorang solat rugi. Tak dapat jamaahnya, afdol itu tak dapat. Salatul jamaah afdol, lebih utama min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajat. Yang terkenalkan 27. Kejar, perbanyak berbuat kebaikan. Mulai dari hal yang kecil, lakukan kebaikan-kebaikan itu. Tilawah Al-Quran, salamuku jarang awak buka Al-Quran, banyak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalaulah sampai dalam masjid itu ibadah nang kadipa banyak lain. Tidak usah omongan-omongan dunia lagi.
Makanya sering kita sampaikan 10 menit, 5 menit menjelang waktu masuk tu matiin mic tu lah. Itu tadi udah benar itu. Kenapa? Karena saudara-saudara kita akan solat sunnah. Bahkan kata Rasul, kalau ada kau baca Al-Quran, saudaramu sedang solat, lambatkan Al-Quranmu. Jangan mengganggu orang sedang solat. Baca Quran ibadah. Kalau ada orang sedang solat, lambean Al-Quran tu. Ini kadang-kadang 1 menit menjelang waktu masuk baru dimatiin. Kan solat sunnah sampai di dalam masjid. Nah itu kan bahagian daripada tata cara. Yang tadi itu udah benar itu. Jadi 10 menit, 5 menit menjelang waktu masuk matian. Nan katibo-tibo saja tu. Kenapa? Datang ke masjid panggilan ibadah itu hadirin panggilan iman. Iman. Panggilan iman. Kalau iman yang daki di rumah saji, di mana saja rumah pasti tibo. Mudiasa keadaan, kalam-kalam, malam-malam, hujan patui, tibo tu. Tapi kalau iman yang jauh, lewat lain-lain rumah yang masjid tidak ketipu, tidak itu tu. Kenapa? Iman tu mana yang wajar? Jadi sadualahnya kita diukur dengan iman. Iman tu yazid wa yankus, bisa naik bisa turun. Jadi perbanyak amaliyah tilawah Al-Quran, zikir, istighfar. Perbanyak istighfar. Awakku dipastikan hadirin berdosa dan bersalah. Tiap-tiap Ibnu Adam itu khata, selalu melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata tubu illallah. Manusia yang baik, dia salah, dia khilaf, dia taubat kepada Allah. Taubat yang paling ringan istighfar. Tapi jangan main-main istighfar tu. Luar biasa balasannya. Allah menyampaikan melalui Rasulullah, man qalaha minan nahari, siapa yang istighfar pada pagi hari, kata subuh menjelang matahari terbit itu pagi hari, mukinun, dengan penuh keyakinan, nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhatul jannah, dia berhak masuk surga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar mohon ampun kepada Allah dengan penuh keyakinan pada malam hari maghrib bizah tu, dengan penuh keyakinan nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, fahuwa dakhatul jannah. Oh meninggal kalau tidak siang kan malam, tidak malam siang. Nah tu hebatnya istighfar tu. Tapi tidak cukup istighfar, ambo istighfar saja. Tidak. Tapi itu adalah keutamaan dan fadilah istighfar. Perbanyak. Jadi kalau lah sampai di masjid, perbanyak amaliyah. Tidak usah yang lain-lain lagi. Dunia itu tidak selesai di awak tu. Karena memang orang arif itu Allah berikan, jadikan dunia sebagai sarana untuk mencari akhirat. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Jangan tawaliah, cari dunia, lupa akhirat. Itu baru bisa naik tu. Ialah 60 tahun umur dia pergi hadiah Allah, hendak mendaki ke rumah masjid dah. Hendak pernah rukuk sujud, hendak solat. Itu kan sangat-sangat luar biasa itu kezaliman terhadap diri itu. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Yang terakhir, kesempatan di bulan ini untuk mengqadha puasa nan tinggal Assalamualaikum. Tidak ada istilah dia ingin bodoh. Besok orang ke puasa tu tinggal seminggu lagi. Kesempatan mengqadha tu wajib. Ibu-ibu kita ingatkan di rumah, para gadis-gadis kita ingatkan, kalau ada yang tertinggal puasanya, di sini kesempatannya untuk mengganti itu, agar ibadah kita lebih afdal, lebih utama dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, zahir dan batin, diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, untuk selalu istiqomah di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umurhum tawilan warzuqhum wasi'an wa aquluhum dhakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.